Lu anjing. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan presentasikan hasil kerja kami. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Melia Farah Fadilah Rangkuti, NIM 153. Nama saya Rizky Perdana Putra, NIM 277. Nama saya Muhammad Ibu Yansyah, NIM 283. Nama saya Isan Alfansyah, NIM 299. Saya Ranit Yusuf Wijaya, NIM 302. Saya Bima Ramzi Atami, NIM 307. Baik, sebelum melanjutkan ke presentasi, marilah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Silakan, sudah Isan. Baik, sekarang kita melanjutkan ke presentasi. Silakan, sudah Isan. Siapa yang pertama? Apa itu bela negara? Jadi bela negara itu adalah upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kemudian bela negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 garing 99 bab 1 pasal 1 ayat 1 adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Next. Hak bela negara. Maka hak bela negara bermakna keikutsertaan dalam bela negara didorong oleh rasa ikut memiliki, sehingga memiliki konsekuensi setiap WNI berhak untuk melakukan pembelaan negara bagi negaranya secara tulus dan ikhlas, apapun profesinya sesuai dengan kemampuannya. Kan? Siapa yang baca, Nyet? Katanya 33. Kewajiban dalam pengertian bela negara memiliki makna harus, yaitu pada setiap WNI sebagai hal yang tidak dapat dihindarkan. Merupakan suatu keharusan bagi WNI untuk membela kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia sesuai dengan kemampuan dan profesinya. Jenis-jenis bela negara. Secara umum, bela negara memiliki pengertian fisik dan non-fisik.
Dalam hal fisik, bela negara adalah aktivitas memanggul senjata untuk berperang melawan ancaman fisik terhadap kedaulatan negara. Sedangkan bela negara, non-fisik dilakukan melalui pengabdian warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Adapun jenis-jenisnya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Bela negara anti neo-imperialisme. Sampai dengan hari ini, Indonesia yang berdaulat tidak menghadapi ancaman perang senjata konvensional dari luar. Namun setiap bangsa di dunia sedang dan akan menjalani perubahan akibat perkembangan teknologi dan kecerdasan manusia. Perang dan ancaman manapun mengalami perubahan dari senjata penghancur massal menjadi piranti pengendali massal. Penguasaan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan kontrol dan kendali di tangan entitas sebagai pencipta dan penguasa teknologi terhadap masyarakat pengguna. Kondisi ini menuntut penguatan persatuan bangsa yang mempersatukan setiap unsur untuk membangun suatu perlawanan terhadap politik, penguasaan, dan praktek tidak adilan suatu negara terhadap negara lain. Inilah bentuk imperialisme baru. Maka, dalam hal ini, bela negara berwujud upaya meningkatkan pendidikan guna memacu ketertinggalan teknologi dan kecerdasan dalam rangka mengupayakan netralitas jaringan dan netralitas perangkat teknologi. Selain itu, perlu digalakkan peningkatan ketahanan budaya agar tidak terjadi penjajahan budaya atau penyusupan nilai budaya melalui limpahan informasi dan keluasan komunikasi. Lanjut. Lanjut guys. Siapa nih? Mik. Bela negara mengawal pembangunan. Pembangunan menuju kesejahteraan bangsa yang berlangsung berkesinambungan membutuhkan semangat bela negara yang tak kenal lelah dan tiada henti. Membela negara yang sedang dan terus membangun dilakukan sesuai dengan bidang pengabdian setiap warga negara. Petani, peternak, budidaya tambak, dan nelayan adalah agen bela negara di bidang ketahanan pangan dan ketersediaan produk pangan. Pengajar dan pendidik berjuang menyelenggarakan pendidikan anak-anak bangsa sebagai sumber daya manusia yang kompeten untuk masa depan. Tidak ketinggalan para pekerja kesehatan di seluruh pelosok negeri ikut serta mempersiapkan generasi yang sehat dan tangguh. Pemerintah berkewajiban membuka akses yang merata di bidang transportasi dan distribusi produk pangan dan industri rakyat. Kesempatan berusaha serta membuka aksesibilitas di bidang pendidikan dan kesehatan sejak dari lokasi terpinggir dan terluar yang mengurangi ketimpangan serta menciptakan pemerataan dan keadilan di seluruh wilayah NKRI. Sementara dalam kesempatan lainnya, pejuang anti korupsi tidak kenal lelah mengamankan proses pembangunan. Pejuang anti narkoba ikut menyelamatkan generasi muda penerus bangsa. Next. Next slide. Next slide. Tidak ketinggalan pula para atlet olahraga yang mengharumkan bangsa dan negara di setiap turnamen olahraga dan para aktivis lingkungan dalam menjaga keanekaragaman hayati di seluruh wilayah NKRI. Ketaatan kepada peraturan dan hukum yang berlangsung serta taat pajak adalah contoh lain bela negara dalam kehidupan keseharian. Pejuang bela negara harus ditumbuhkan dengan semangat cinta tanah air yang diperkenalkan sejak usia dini melalui pendidikan kewarganegaraan. Kesadaran berbangsa dan bernegara harus ditanamkan di lingkungan terkecil yang disebut keluarga dan ditumbuhkan dalam setiap pergaulan yang membentuk solidaritas antar sesama tanpa perbedaan dan sekat. Next.
Next, bro. Patriotisme. Selain memiliki unsur cinta tanah air dan kesadaran berbangsa dan bernegara, bela negara mengandung sikap berani, pantang menyerah, dan kemampuan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Inilah yang disebut patriotisme. Kerelaan berkorban adalah sikap dharma demi kesejahteraan bersama. Rasa kagum kepada tata cara kebiasaan dan budaya serta bangga terhadap sejarah bangsa ikut membentuk jiwa patriotisme. Kita menolak lupa sejarah, namun tidak terpaku di sana. Lanjut. Gue dulu apa lu dulu nih? Gue dulu ya. Dulu dah. Dalam kontestasi pesta demokrasi berupa pemilu serentak 2019, pengkotakan dan pengubuan yang terjadi adalah konsekuensi dari perbedaan pilihan. Namun hal itu seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman persatuan bangsa. Sebab pesta demokrasi justru perwujudan dari bela negara dan merupakan satu rangkaian proses yang mengalami keberlanjutan pembangunan. Sikap Dharma dalam langsung nih. Lanjut. Oke. Sikap Dharma dalam diri patriot adalah demi kesejahteraan bersama di atas segala perbedaan pilihan yang sifatnya temporer. Next, bro. Fungsi dan tujuan bela negara. Tujuan bela negara yang pertama yaitu mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kedua, melestarikan budaya bangsa. Yang ketiga, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Yang keempat, membuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Yang kelima, menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Fungsi bela negara. 1. Menjaga atau mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Yang kedua, menjaga keutuhan wilayah NKRI. Yang ketiga, merupakan kewajiban setiap warga negara. Yang keempat, yaitu menjalankan fungsi sejarah. Manfaat bela negara. Yang pertama adalah membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Yang kedua, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Yang ketiga, membentuk mental dan fisik yang tangguh. Yang keempat, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan negara dan patriotisme sesuai dengan kemampuannya sendiri. Yang kelima, memilih jiwa yang leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Yang keenam, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu. Yang terakhir adalah berbakti pada kedua orang tua, bangsa, dan agama. Lanjut. Gue ya. Cinta tanah air. Cinta tanah air tercermin dari perilaku membela tanah airnya, menjaga dan melindungi tanah airnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya. Mencintai adat atau budaya yang ada di negaranya dengan melestarikannya dan melestarikan alam dan lingkungannya. Cara lain melaksanakan hak dan kewajiban pembela negara. 1. Ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar atau siskamling. 2. Ikut serta membantu korban bencana alam di dalam negeri. 3. Belajar dengan tekun mata pelajaran atau mata kuliah PKN. 4. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti Paskibra, PMR, Pramuka, dan lain-lain. Komponen rakyat terdiri dari kelaskaran dan yang memenuhi syarat diterima menjadi TNI maupun cadangan. Pasukan gerilya desa atau pagar desa termasuk mobilisasi pelajar sebagai bentuk perlambang barisan cadangan. Organisasi keamanan desa atau OKD dan organisasi perlawanan rakyat atau OPR sebagai bentuk kelanjutan dari pagar desa. Pertahanan sipil atau Hansip, perlawanan keamanan rakyat atau Wankamra, termasuk resimen mahasiswa atau Menwa sebagai bentuk kelanjutan dan penyempurnaan OKD dan OPR. Perwira cadangan yang merupakan implementasi dari wajib militer di lingkungan Depdiknas dan Depdagri. Lanjut. Komponen angkatan bersenjata yang terdiri atas
yaitu bagian A pertama TNI sebagai pengembangan dan penyempurnaan secara berantai dan berturut-turut sejak dari Badan Keamanan Rakyat atau BKR pada Agustus 1945. Tentara Keamanan Rakyat atau TKR bulan 10 tanggal 5 tahun 1946. Selanjutnya diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat atau TKR. Tentara Republik Indonesia atau TRI pada Januari 1946 dan akhirnya Juli 1947 menjadi Tentara Nasional Indonesia atau yang disebut juga dengan TNI. B. Kepolisian Republik Indonesia. Sebelum lahir Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara mengikut sertakan warga negara dalam upaya pertahanan keamanan negara dibina untuk mewujudkan daya dan kekuatan pangkal dengan membangun, memelihara, dan mengembangkan secara terpadu dan terarah segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara yang terdiri dari yang pertama ada komponen dasar yaitu rakyat terlatih atau ratih, yang kedua ada komponen utama yaitu TNI dan Polri serta cadangan TNI, yang ketiga ada komponen khusus yaitu perlindungan masyarakat atau Linmas, yang keempat ada komponen pendukung yaitu sumber daya alam, sumber daya buatan, dan prasarana nasional. Next. Sekian. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.